Halo anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA GKST 2 Tentena khususnya kelas 10 ya. MIPA 1, MIPA 2 maupun IPS. Salam sejahtera semua ya. Salam jumpa lagi lewat mata pelajaran TIK pada saat ini dengan konsep seperti yang dahulu ya, seperti pembelajaran materi belajar dari beberapa mata pelajaran tetap kita terapkan lewat video belajar ya. Jadi siswa menyimak, mendengar, melihat penjelasan dari guru, kemudian mencatat apa yang menjadi pokok materi. Ya, tadi Pak dahului dengan masker dan mencuci tangan ya. Jadi biasakan selalu menggunakan masker dan jangan lupa menggunakan mencuci tangan. Di masa pandemi ini kita harus rajin-rajin menguasai diri kita untuk kesehatan. Ya, kita masuk dalam materi kita pada saat ini. Materi kita pada saat ini tentang perangkat keras dalam sebuah sistem komputer. Namun sebelumnya Pak minta maaf ya, Pak, rekam ini mungkin ada bunyi-bunyi lain, bunyi-bunyi bising ya. Inilah kondisi kita. Ya, ini Pak rekam ini, ambil gambarnya ini dalam ruang lab SMA GKST 2 Tentena ya. Di ruang lab SMA GKST 2 Tentena. Ya. Mungkin beberapa bulan ini belum sempat terpakai karena kondisi situasi. Jadi baiklah, kita masuk dalam materi kita tentang perangkat keras komputer. Satuan dasar perangkat keras dari sistem komputer itu sendiri. Jadi Pak akan perkenalkan, walaupun mungkin sebagian sudah kenal ya dengan perangkat keras komputer, tapi Pak akan perkenalkan, memperlihatkan fungsi-fungsi atau jenis-jenis dari perangkat keras itu sendiri secara umum. Ya, mungkin kalian juga sudah tahu dan sering lihat ataupun sudah sering pergunakan perangkat keras. Yang akan kita bahas ini ialah perangkat yang berada dalam pendukung CPU itu sendiri ya, Central Processing Unit ya. Kita akan bahas itu ya, tentang Central Processing Unit, perangkat-perangkat apa saja yang berada atau yang mendukung box itu sendiri ya, atau CPU. Contohnya seperti ini ya. Ini dari casing dari box CPU itu sendiri ya. Ini CPU ya, kita lihat baik. Ini dasarnya ya, standar ya. Box casing CPU ini kalau kita buka ya, kita bedah, istilahnya kita bedah ya, kita lihat apa yang berada dalam casing tersebut ya. Mungkin simpel sederhana, kita lihat baik ya. Ada ya, mungkin bisa dilihat itu ya, perangkat kerasnya ya, yang warna merah. Mungkin beda-beda, ada warna biru, merah, hijau, dan warna-warna yang lain ya. Ini perangkat ini yang disebut dengan main board ya. Kita akan bahas satu persatu. Kemudian ada fan-nya ini ya, ada soket-soket dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah perangkat box casing dari CPU itu sendiri ya, dimana di dalamnya terdapat yang tadi ya, ada mainboard, bangun induk. Kita lihat dulu ya, bangun induk itu ini bangun induk dari sebuah mesin komputer atau mainboard atau motherboard. Ini dia ya, sama yang di dalam tadi ya. Ini dia motherboard ya. Ya, ini warna biru tadi ya. Kalau tadi warna merah, sekarang warna biru. Ya. Ini merupakan papan induk sebuah sistem unit CPU sendiri atau komputer. Jadi semua data alur itu masuk dalam papan induk. Itulah fungsi dari yang disebut dengan papan induk atau mainboard atau motherboard. Semua komponen melekat di sini ya, baik komponen chipnya ini kecil-kecil ini ya. Kemudian ada fan ini, di mana di dalam fan ini terdapat sebuah
Kalau manusia disebut dengan otak. Kalau prosesor ini disebut dengan prosesor ya. Kita lihat sama-sama bagaimana fungsi dari. Jadi dalam casing CPU itu sendiri, CPU sendiri dapat mainboard ya. Yang pertama mainboard ini ya. Fungsinya sebagai papan induk untuk melekatnya komponen-komponen yang merupakan satuan dari sistem komputer itu sendiri ya. Komponen yang berikut ialah yang kita kenal dengan ini, memori atau RAM ya. RAM ya, random access memory. Random access memory ini contohnya RAM ya. Ya. Contoh daripada RAM. Ya. Kapasitasnya itu mungkin berbeda-beda ya. Ada yang 1 giga, ada yang 2 giga, ada yang 4 giga, ada 8 giga, 16 giga. Kalau dengan tipe terbaru sekarang 16 giga ataupun lebih dari itu. Ya. Makin besar kapasitas dari RAM itu sendiri atau memori itu sendiri atau random access memory itu, berarti performa atau kerja dari sebuah sistem komputer itu akan menjadi lebih stabil ya, lebih cepat dia. Proses editing biasanya lebih cepat, proses pembuatan video, proses download dan lain sebagainya. Dan juga fungsi lain daripada memori ini atau RAM ini ialah untuk menampilkan gambar ya, menampilkan gambar di layar monitor ya, menampilkan gambar. Kita lihat itu monitor di sini ya, monitor ini ya. Gambar yang kita lihat pada layar monitor laptop itu ataupun monitor komputer itu semuanya berasal atau bersumber dari salah satu sumbernya fungsinya dari RAM itu sendiri. Jadi selain dia dari grafik sebagai grafik, dia juga berfungsi untuk menampilkan layar atau menampilkan gambar pada monitor. Jadi umumnya biasa kalau kita hidupkan komputer kemudian CPU-nya hidup tapi tidak ada gambar muncul dalam di monitor. Umumnya biasa yang ada masalah pada RAM atau memori ya. Ya, ada dua sebentar fungsi dari memori, ada dua kategori ya. Ini dia. Di mana tempat melekatnya itu? Nah ini dia. Kalau dalam mainboard kita lihat ada soket ya, ada soket ini. Di sini dia melekatnya ya, memori. Ini ada dua slot, 1, 2 ya. Namanya slot ini ya. Untuk tempat melekatnya komponen memori. Berarti kalau ini satu keping, nah di sini. Nanti kalau ada dua, berarti ya jadi bisa jadi dua juga ya. Contohnya slot pertama 1 giga, slot kedua 1 giga. Jumlahnya akan menjadi 2 giga atau 2 dan 2 menjadi 4. Tergantung kekuatan dari mainboard itu sendiri. Jadi tidak sembarang memasang memori itu. Kita mau suka yang tinggi tapi kemampuan daya tampung dari mainboard itu tidak mampu ya. Jadi disesuaikan ya. Kalau dalam di sini dia ya, tempat melekatnya itu memori tadi sendiri. Kemudian komponen yang berikut ialah yang disebut dengan hard disk ya, hard disk. Kita akan lihat sama-sama itu hard disk ini. Hard disk komputer ya, hard disk. Mungkin agak besar ya, kalau laptop mungkin agak kecil lagi sedikit ya, kecil. Ini untuk sistem CPU komputer ya. Di mana tempatnya melekat ya? Biasanya dia kalau dalam casing itu ya, ini kita langsung praktis seperti bisa lihat ya. Di sini dia misalnya ya. Kemudian kabelnya itu yang terhubung di dalam mainboard. Jadi mainboard itu ya, itu. Ini hard disk. Disebutnya. Ini juga disebut dengan memori. Memori untuk menyimpan. RAM yang tadi ya, ini juga memori untuk menyimpan. Tapi dalam kategori dua sifat yang berbeda. Kalau yang namanya memori hard disk ya, atau disingkat biasa dengan HDD, hard disk ya. Ini, hard disk. Kapasitasnya mulai dari, kalau dulu itu masih 1 giga. Kalau sekarang ya kita tidak pakai lagi yang dulu, kita pakai yang hitungan sekarang. Mungkin standarnya itu 250 giga ya.
500 giga, bahkan 1 terabyte ataupun lebih. Sesuai dengan perkembangan zaman, kapasitasnya itu juga akan semakin naik. Jadi semua data, semua gambar, semua foto, file, video, film, game itu semua tersimpan di dalam memori hard disk ini, ya. Semuanya tersimpan, programnya semua tersimpan, software tersimpan dalam hard disk. Berbeda dengan sistem memori ini tadi ini. Tapi kenapa Pak? Dia kan juga menyimpan. Ya, menyimpan. Yang dia simpan ini berbeda. Ya, dia menyimpan data tetapi bersifat sementara dan juga berfungsi sebagai grafik untuk menampilkan gambar pada monitor. Yang bagaimana yang disebut dengan menyimpan data yang bersifat sementara? Maksudnya begini, pada saat kita menjalankan sebuah komputer atau laptop, ya, hidup komputer atau laptop, ya, kita memanggil sebuah aplikasi atau program. Contohnya yang dasar, kamu mau mengetik, kamu buka program Microsoft Office Word, ya, mengetik. Pada saat kalian buka program tersebut, ya, sistem dari program itu tadi akan dikirim dalam ke memori ini, ya. Sistem dari program yang kamu buka, yang kita buka tadi, akan terkirim ke dalam memori ini, sistemnya, ya, sehingga dia tersimpan sementara dan akan diterjemahkan oleh ini otak, ya, yang ada di dalam sini. Otak itu menerjemahkan apa yang dipanggil, oh, program Microsoft Office Word, sehingga program yang muncul di layar juga akurat. Apa yang kita buka selalu akurat. Kita buka Word, muncul Word. Kita buka gambar rumah, muncul gambar rumah. Kita ketik A, muncul huruf A, ya. Itu yang disebut dengan bersifat menyimpan data bersifat sementara. Pada saat program itu kita tutup atau komputer kita matikan, semua sistem tadi itu akan terhapus, ya, akan terhapus dari dalam sistem memori ini, ya. Tetapi data intinya tidak terhapus. Jadi data intinya di sini, sistemnya akan ke sini, ya. Mungkin bisa dimengerti, ya, sehingga dia bersifat penyimpanan tetapi bukan yang utuh, bersifat sementara. Yang disebut di sini ialah sistem dari setiap aplikasi, ya. Sistem dari setiap aplikasi yang ada dalam komputer itu semuanya dieksekusi lewat memori ini, sehingga otak ini menerjemahkan apa yang tersimpan dalam memori. Itu dasarnya, ya, dasarnya fungsinya daripada RAM, ya, random access memory. Jadi kalau fungsi dari hard disk ini menyimpan data yang secara permanen utuh, data game, gambar, video, film, ya, foto, dokumen yang lain semuanya tersimpan di dalam hard disk ini, ya. Bisa paham, ya? Ya. Kemudian untuk komponen yang berikut, coba buka ini, ya. Ini yang disebut dengan, ya, ini yang disebut dengan power supply, ya, power supply. Apa fungsinya power supply? Di mana tempatnya, Pak? Kalau kita buka di casing ini, ada di sini tempat, ya. Dia di paling bawah banget. Jadi kita langsung praktik, ya. Nah, ini dia power supply. Semua kabelnya ini sebentar akan masuk melekat dalam main board, ya. Untuk apa dia, Pak, fungsinya? Ya, kita lihat belakangnya. Ini dia menuju ke daya atau menuju pada listrik. Jadi listrik itu masuk melalui power supply, kemudian dari power supply akan mendistribusikan listriknya itu, tegangannya itu ke dalam setiap komponen yang berada dalam perangkat CPU ini, ya. Ini dia power supply. Jadi ini power supply, ya. Sudah tadi ini tadi RAM, random access memory, ini kita lihat misalnya hard disk, ini kita bisa lihat power supply, ini main board atau motherboard, ya. Itu fungsinya. Ada juga yang disebut dengan, dan ada komponen yang namanya prosesor, ya. Yang bagaimana Pak dia prosesor itu? Jadi Pak buka dulu, ya.
Kalau buka ini apa yang namanya ini fan-nya ini, ya ini bukan prosesor tapi ini fan, pendingin daripada otak atau prosesor. Ini dia prosesornya ya, kita lihat sama-sama. Angkat prosesornya. Ya, kita buka ini prosesor. Saya lihat ya, prosesor. Ya, terdiri dari komponen-komponen kuningan. Kalau yang lebih hebat kadang dia terbuat dari emas sebagai pengantar data yang luar biasa. Sehingga ada komputer yang harganya mahal, ada yang biasa. Kemungkinan yang mahal-mahal tersebut prosesornya itu juga komponen kuningan ini terbuat dari emas. Ya, untuk pengantar daya yang lebih cepat, akurat. Ini prosesor chip kecil ya, jadi dia berfungsi sebagai, kalau manusia ini sebagai otak. Ini dia otak dari komputer ya. Jadi prosesor itu ialah berfungsi sebagai otak dari komputer. Apa fungsinya? Yang tadi, untuk menerjemahkan setiap data yang kita akses, setiap data yang tersimpan di hard disk, setiap data yang akan masuk dalam memori, dia terjemahkan sehingga data yang kita buka itu akurat, yang tidak ada yang salah. Jadi biasa kalau ada data-data yang salah, error, kita buka gambar pemandangan, muncul gambar air, mungkin salah klik, tapi juga mungkin juga ada kerusakan dalam prosesor atau otaknya. Tapi ini jarang terjadi ya. Kalau dia rusak ya rusak satu kali. Nah, komponen ini ya, yang namanya prosesor ya, kecil ya. Bisa lihat juga. Ya. Gimana tempatnya dalam sini ya? Di sini tempatnya. Sehingga setelah dia terpasang sebentar baru dilapis dengan pendingin. Kalau tanpa pendingin panasnya luar biasa ya. Jadi butuh pendingin. Jadi itu komponen dasar yang menjadi bahan materi kita pada kali ini ya. Jadi perangkat CPU ini tadi ya, semuanya di dalamnya itu berisi tadi yang saya jelaskan. Ada pertama mainboard atau motherboard, kemudian ada random access memory atau RAM dengan penjelasan fungsinya tadi ya. Kemudian ada hard disk ya, HDD atau hard disk. Kemudian ada prosesor, otak, dan terakhir power supply ya. Jadi dicatat itu anak-anak ya, penjelasan singkat tadi itu tentang fungsi komponen yang harus kita jelaskan ya. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, semangat untuk belajar daring ya, sukses selalu, jangan lupa pakai masker.